Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saad Abdullah dari Prodi Sistem Informasi IPB UT Jakarta. Pada kali ini saya akan mengerjakan tugas dua jaringan komputer, yaitu menjelaskan untuk perintah command prompt ini ada 20 total, beserta fungsi atau penjelasannya. Di sini saya udah buat, jadi kita akan langsung eksekusi ke command prompt-nya. Nah, ini saya sempat tes tadi, bisa saya clear dulu aja. Ya, untuk yang pertama adalah C directory, yaitu kita ketik cd. Kita bisa buat cd terus desktop. Nah, jadi di sini untuk direktorinya berubah, yang sebelumnya user administrator saja, sekarang jadi user admin dan desktop. Lalu yang kedua kita clear skin, yaitu tadi CLS, semua tampilannya bersih. Lalu CLS garis miring tanda tanya itu untuk eh, misal kita nggak tahu fungsi CLS itu apa, kita tinggal kasih garis miring sama tanda tanya ini. Nanti di sini akan ada penjelasannya seperti ini. CLS tanda tanya itu clear the screen. Lalu untuk directory ya sama seperti tadi. Ya di sini ada beberapa penjelasan directory yang bisa kita gunakan. Path-nya ada banyak dari A sampai S. Lalu IP config. Ya, IP config itu menampilkan informasi dasar konfigurasi IP ya. Jadi di sini beberapa diskonnya karena memang tidak terhubung, dan ini untuk LAN adapter WiFi. Kalau saya terkonek dengan WiFi, di sini terhubung jadinya. Lalu untuk IP config all, ya sama aja sebenarnya, tapi lebih lengkap. Wah, dia tampilannya lebih banyak, bahkan sampai DNS pun terdetek lah. Lalu IP config, ini sama kayak tadi. Jadi dia isi penjelasan IP config itu bisa digunakan untuk apa. Lalu IP config release, ya ini memutuskan koneksi dengan IP saat ini. Jadi misal saya terhubung dengan IP atau DCHP saat ini, jadi dia bakal diputus ya, bakal di remove. Nah, ini terjadi error karena saya sebenarnya menggunakan IP config bawaan. Ya ini juga sama, tidak berfungsi semestinya. Untuk beberapa fitur IP config ini bakal berfungsi dengan baik seandainya kita terhubung dengan server di CHP ya. Jadi kita akan coba aja di sini. Display DNS. Ini menampilkan DNS.
Ada banyak sekali ya. Lalu ipconfig plus, fungsinya adalah untuk menghapus cache pada DNS yang ada di komputer kita. Lalu ipconfig register, regis, DNS, itu fungsinya memperbarui pendaftaran nama DNS dan IP secara manual. Oh, di sini successfully plus ini yang tadi untuk register sebut inisial. Ya, untuk kalau kita akan menguji konektivitas antara komputer dengan tujuan, ini kita bisa pakai contoh ping google.com. Ya, ini ada reply ya dari itu berarti koneksi kita berjalan dengan baik untuk koneksi internet. Lalu ada lagi yang namanya netstat. Ini fungsinya untuk menampilkan statistik jaringan. Ya, ini contohnya statistiknya muncul. Lalu ada lagi yang namanya tracer. Jadi kita tunggu. Lalu kita klik tracer. Ini menunjukkan rute yang dilewati paket data untuk sampai ke tujuan. Di sini ada maximum hop, host list, timeout, target name. Lalu kita coba lagi pet ping. Ini gabungan pring dan tracer memberikan informasi latensi dan kehilangan paket pada setiap hop. Jadi basically ini sama, cuma dia gabungan antara ping dan tracer tadi. Lalu ada lagi yang namanya NS lookup. Lanjut, ini saya coba untuk buat contoh sedikit untuk NS lookup. Di sini digunakan untuk mencari alamat IP dari sebuah domain atau sebaliknya. Jadi NS lookup ini bisa kita gunakan, contohnya ini NS lookup google.com. Nah, ini untuk alamat domain ya. Lalu kita lanjut untuk NetSH, utilitas baris perintah yang memungkinkan kita mengkonfigurasi berbagai aspek jaringan. Nah, ini kita bisa gunakan contoh perintah. Perintah ini adalah untuk menampilkan eh, interface ya atau jaringan yang terhubung. Nah, contohnya ini administrator type dedicated interface name-nya Wi-Fi. Jadi jaringan yang terhubung dengan komputer ini adalah Wi-Fi. Lalu selanjutnya adalah router menampilkan atau modifikasi tabel routing lokal. Sini ini memerlukan apa? Operasi program atau batch file ya. Jadi kita lanjut aja net. Ini perintah untuk multifungsi untuk mengelola sumber daya jaringan, user, share, dan lain-lain. Kita klik aja. Ya, ini contohnya. Misal kita mau modifikasi yang apa? Yang bisa kita modifikasi adalah ini. Ada account, komputer, config, continue file, group help, file group, power session, dan sebagainya. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada terdapat kesalahan atau hal yang bisa dikoreksi, mohon untuk dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.